Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen dari channel Pendidikan Kristen. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabrisa Cafe yang ada di Jatilui, di mana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Dari tempat ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari renungan firman Tuhan minggu lalu. Sebelum kita lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kepada setiap hati. Urapi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah rahasia kebenaran-Mu boleh dinyatakan. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana peran seorang ayah. Peran seorang ayah terhadap keberlangsungan moralitas di generasi-generasi yang akan datang. Kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf itu begitu luar biasa sehingga dia bisa menjadi bapa duniawi bagi Yesus, Sang Juru Selamat yang Mesias. Bagaimana Bapa Surgawi mempercayakan kepada Yusuf anaknya yang tunggal untuk dididik secara duniawi, untuk dibesarkan, untuk mewarisi nilai-nilai, dan kemudian pada akhirnya mempengaruhi dunia dengan pengajarannya. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dari seri Yusuf. Bagaimana Yusuf kemudian dipilih oleh Tuhan untuk membapai Yesus di dunia ini. Kita akan melihat karakter yang ketiga, kualitas karakter yang dimiliki oleh seorang Yusuf ialah godly family man. Dia adalah lelaki yang sangat mencintai keluarganya. Dia adalah lelaki yang ilahi di hadapan Tuhan. Seorang ayah adalah seorang yang harus berbakti kepada keluarganya, menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 karakter utama Yusuf sebagai godly family man atau lelaki yang sangat memperhatikan keluarganya secara ilahi. Yang pertama ialah dia adalah pelayan Tuhan. Yang kedua, hamba yang saleh. Dan yang ketiga, dia menjadi pemimpin yang saleh bagi keluarganya. Yang pertama yang akan kita bahas, bagaimana Yusuf itu menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, umumnya pelayanan yang baik itu adalah seorang pelayan yang baik adalah seorang yang menempatkan kepentingan majikannya di atas kepentingan dirinya sendiri. Seorang pelayan adalah seorang yang memiliki sikap atau temperamen untuk selalu mematuhi apa yang diinginkan dan apa yang dikehendaki oleh majikannya. Secara khusus, seorang hamba yang benar adalah hamba yang taat kepada Tuhan, mengikuti dan memiliki iman kepada Dia. Seorang pelayan yang baik haruslah bersandar penuh dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan kemampuan bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana Yusuf itu bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Perhatikanlah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika Yusuf itu didatangi oleh Tuhan, utusan Tuhan, yaitu melalui malaikatnya yang berkata, jangan takut mengambil Maria untuk menjadi istri. Nah, ketika Yusuf itu diberitahu oleh malaikat Tuhan untuk jangan takut mengambil Maria menjadi istri, Yusuf kemudian berketetapan untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Yang berikutnya, dengan mengambil Maria sebagai istrinya, itu menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah hamba dan menyerahkan hidupnya kepada perintah yang Tuhan lakukan.
Kemudian yang berikutnya, Yusuf mengikuti perintah Tuhan itu dengan menikahi Maria. Dan yang berikutnya, kesalehan seorang Yusuf menjadi hamba ditunjukkan dengan cara dia melindungi Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepanjang perjalanan kisah kelahiran Yesus, Yusuf itu bisa menjadi godly family man yang selalu melindungi keluarganya, melindungi Maria. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa makna dari pelayan yang saleh itu? Terlebih dahulu kita harus memahami apa makna dari pelayan. Pelayan itu bukan pemilik. Pelayan adalah penata layanan, pengatur dari segala sesuatu yang ada. Nah, Yusuf adalah seorang penata layan. Yusuf adalah seorang yang mengatur. Kita hidup di dunia ini, dan Yusuf, saya pikir dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada padanya, termasuk keluarganya, adalah milik Tuhan. Alkitab jelas berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 27 yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun menerima sesuatu jika Tuhan tidak memberikan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika Tuhan tidak memberikan sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang akan kita miliki. Itu sebabnya menunjukkan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, dan segala sesuatu itu dipercayakan kepada kita bagi hormat kemuliaan namanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan adalah seorang yang bukan memiliki. Pelayan itu adalah penata layanan yang mengelola properti, keuangan, ataupun urusan-urusan lainnya. Seperti Yusuf ketika dia di Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dia menjadi penata layan di rumah Potifar. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, seorang pelayan ilahi adalah pelayan yang sangat memperhatikan kesehatan spiritual dari keluarganya. Pelayan ilahi itu bertanggung jawab terhadap kesehatan spiritual keluarganya. Ayah bertanggung jawab terhadap kesehatan spiritual keluarganya. Aspek pertama untuk sehat secara spiritual adalah Anda harus mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh secara spiritual. Seorang ayah adalah seorang yang harus menolong, menciptakan peluang bagi anak-anaknya, menciptakan peluang bagi keluarganya untuk diselamatkan dan dibimbing untuk menerima Kristus. Alkitab memberikan contoh kepada kita bagaimana Adam adalah pelayan pertama bagi keluarganya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pelayan yang baik bagi keluarganya itu menurut Alkitab adalah dimulai dari Adam. Allah memberikan perintah kepada Adam. Kemudian sebelumnya Allah memberikan kepada Adam seorang penolong, dan Adam berseru kegirangan dan berkata, inilah tulang rusukku dan inilah dagingku. Sebagai seorang pelayan bagi keluarganya, Adam tentu saja dia melatih Hawa untuk mentaati segala perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Dalam catatan Alkitab, perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan selalu tertuju dan mengarah kepada Adam. Dengan demikian, setiap perintah-perintah yang diterima oleh Adam itu diajarkan oleh Adam kepada Hawa. Dan pastinya ketika sebelum Hawa itu mengambil buah pohon terlarang itu, Adam tentu sudah mengajarkan kepada Hawa
tentang jangan makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf adalah pelayan bagi keluarganya. Yusuf bertanggung jawab karena Yusuf memiliki sikap pelayanan yang saleh. Yusuf dengan jelas menunjukkan penata layanan atas keluarganya ketika dia berusaha untuk menjaga mereka. Yang pertama, Yusuf itu menjadi penata layan yang baik ketika Allah memerintahkan untuk mereka lari menyelamatkan diri ke Mesir, menyelamatkan bayi Yesus. Sebagai seorang penata layanan, istrinya sedang mengandung tua, maka saya percaya Yusuf itulah yang menyiapkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, mengambil alih seluruh tugas-tugas, mempersiapkan sarana prasarana dan peralatan yang dibutuhkan. Yusuf adalah seorang penata layan yang baik. Kemudian Yusuf sebagai penata layan, dia melindungi keluarganya dan membawa keluarganya kembali dari Mesir. Bukti lain bahwa Yusuf itu adalah godly family man ketika dia menjadi penata layan, mencari Yesus yang ketika berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Itu menunjukkan bagaimana Yusuf melindungi keluarganya, melindungi Yesus dengan cara mencari Yesus kembali ke bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu tidak ada pesawat, pada waktu itu mungkin tidak ada mobil dengan kecepatan tinggi untuk bisa menjemput Yesus kembali. Mereka harus berjalan, dan kalaupun kondisinya lebih baik, paling-paling mereka naik unta atau naik kuda. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan ketika perjalanan berkilo-kilo harus kembali lagi menjemput Yesus. Itu membutuhkan sebuah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Yusuf itu membuktikan bahwa dia adalah ayah yang melindungi keluarganya dengan cara menjemput Yesus ke bait Allah kembali. Yang ketiga, godly family man itu adalah seorang pemimpin bagi keluarganya. Kalau kita mencermati Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa laki-laki itu harus menjadi pemimpin dalam keluarga? Kenapa laki-laki itu akan mempengaruhi keluarga? Bagi saya, lelaki itu adalah kepala keluarga, dan memang itu yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi Anda harus tahu bahwa laki-laki itu juga adalah fondasi bagi keluarga. Kepala selalu dikonotasikan dengan atas. Tetapi ketika laki-laki menjadi fondasi atas bangunan yang bernama keluarga, fondasi yang ditanam oleh laki-laki itu akan menentukan. Fondasi itu akan menentukan struktur bangunan di atasnya. Tembok akan senantiasa mengikuti struktur fondasi. Kemudian tiang-tiang yang dibangun akan mengikuti struktur fondasi. Selanjutnya, atap yang dibangun pun mengikuti struktur fondasi. Ketika struktur fondasi itu tidak baik, maka Anda akan dapat melihat bangunan-bangunan akan menjadi retak. Apalagi ketika rumah dibangun di atas tanah yang labil, maka dinding-dinding akan menjadi retak dan semakin hari semakin luas retaknya. Itu menunjukkan bahwa fondasi itu penting. Ketika hari ini keluarga-keluarga menjadi retak, anak-anak menjadi retak, pastilah struktur fondasinya tidak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda laki-laki adalah fondasi bagi keluarga Anda. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Anda menjadi kepala keluarga, Anda berada di atas. Bagi saya, sebagai kepala keluarga, Anda adalah fondasi yang harus meletakkan struktur yang kuat. Dan Anda harus menjadi fondasi yang kuat bagi keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kitab Kejadian kita dapat melihat bagaimana bagaimana Allah menciptakan Adam,
kemudian menempatkannya di Eden, lalu memberikan tanggung jawab untuk mengelola. Adam kemudian bersama istrinya. Kemudian selanjutnya Adam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 30, kemudian Kejadian 2 ayat 23, di situ dikatakan bahwa Adam itu memberi nama kepada istrinya. Itu menunjukkan bahwa otoritas dari Hawa berada di bawah dari Adam. Ketika kemudian pasangan pertama itu berbuat dosa, Adamlah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 berkata bahwa Adam, di manakah engkau? Dan ini ditekankan lagi ketika Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Di situ lalu Allah mengusirnya. Dalam bahasa Inggrisnya kata gantinya itu adalah laki-laki. Itu menunjukkan pengusiran itu ditujukan kepada Adam. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kali berbuat dosa adalah Hawa ketika dia memakan buah terlarang itu. Tetapi kenapa Allah itu tidak mau menanyakan kepada Hawa? Allah justru menanyakan kepada Adam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan analogi. Ketika anak buah melakukan suatu kesalahan, ketika melakukan kesalahan, maka pucuk pimpinan tidak akan langsung menegur kepada anak buah, tetapi kepada supervisor dari anak buah tersebut. Tipikal seorang pemimpin seperti itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan Allah dalam firman-Nya menunjukkan bahwa Allah menuntut Adam sebagai pemimpin keluarga. Allah menuntut tanggung jawab dari Adam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah jauh menggarisbawahi bahwa fakta-fakta Alkitab, perintah-perintah itu ditujukan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Dulu ketika Adam seorang diri, Allah memberi perintah langsung kepada Adam. Dan ketika Hawa diciptakan, Allah pun tetap memberikan instruksi atau perintah kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu konsisten dalam tindakannya. Allah konsisten kepada pemimpin keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf adalah pemimpin bagi keluarganya dengan mengikuti pola yang ditetapkan oleh Allah kepada Adam. Wewenang kepemimpinan itu terletak kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa Allah senantiasa berbicara terus kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Pertama kita bisa melihat Allah berbicara secara langsung kepada Yusuf ketika Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa Maria hamil. Kemudian Allah berbicara kepada Yusuf dan memerintahkan dia untuk menikahi Maria. Ketika Raja Herodes hendak membunuh bayi Yesus, Allah pun memerintahkan kepada Yusuf, bukan kepada Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menetapkan Yusuf untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Tuhan menetapkan Yusuf sebagai pemimpin yang harus mengikuti perintah Allah. Ini termasuk membawa Maria dan Yesus ke suatu tempat yang diminta oleh Tuhan, tanpa dia sadari adalah ketika proses kelahirannya. Tanpa disadari mereka harus bergerak ke Bethlehem dengan berjalan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam renungan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa suami dan ayah melayani Tuhan berarti memimpin keluarga Anda dengan cara yang saleh untuk hasil yang saleh.
Ketika Anda adalah seorang hamba Tuhan, Anda akan menjadi penata layan. Ketika Anda adalah seorang hamba Tuhan, Anda harus menjadi penata layan. Dan Anda harus menjadi penata layan yang saleh bagi keluarga Anda. Ketika Anda seorang penata layan yang saleh dari keluarga Anda, jangan mempersulit. Mulailah dengan pelayan, lanjutkanlah dengan pengawasan, dan jadilah pemimpin. Yusuf adalah hamba sejati yang mempertahankan kepemimpinannya dalam keluarganya, mempertahankan penata layanannya, peran-perannya dalam memimpin keluarganya. Kemudian Yusuf mengasuh Yesus dengan cara dan pola Tuhan. Anak-anak harus menaati orang tua. Ayah harus menjadi pemimpin dengan keteladanan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan keluarga kita? Yang pertama adalah engkau harus memposisikan dirimu sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba, sebagai penata layan, Anda bukanlah pemilik. Anda bukan the owner, Anda bukan pemilik. Alkitab jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada padamu bukan milikmu, kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Artinya segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, itu karena satu tujuan yang ingin Dia capai dalam hidupmu. Engkau ketika dipercayakan sesuatu, karena engkau adalah alat yang dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yusuf, seperti Adam, seperti Abraham yang selalu mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan, mempelajari perintah Tuhan, mempelajari perintah Tuhan. Jika engkau hari ini ingin menjadi hamba Tuhan yang ilahi, engkau menjadi godly family man dalam kehidupanmu, engkau harus mencari dan mempelajari perintah Allah dalam kehidupanmu. Engkau harus meneliti firman Tuhan siang ataupun malam. Engkau harus merenungkannya itu. Yang berikutnya adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Begitu sulit sekali mendidik anak-anak. Rasa frustasi, rasa kecewa yang luar biasa ketika kita melihat dengan berbagai cara kita sudah mendidik anak-anak kita, tetapi anak-anak kita tidak pernah berubah. Jangan andalkan kekuatanmu. Engkau harus memiliki paradigma bahwa anak itu bukanlah anakmu, tetapi anak Tuhan yang dititipkan kepadamu. Bapaknya yang sesungguhnya ialah Bapa surgawi. Oleh sebab itu bersandarlah kepada Dia. Serahkan seluruh keputusan-keputusan yang engkau ambil berdasarkan perintah Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Ketika engkau bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi di hadapanmu, apapun yang terjadi pada anak-anakmu, engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau cukup berseru, Bapa surgawi, ini adalah anakmu. Pakai aku untuk mendidik, dan engkau pun mendidik dia dalam batinnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian jadilah penata layan bersama dengan keluarga Anda. Engkau harus menjadi penata layan yang baik bagi keluargamu, mempersiapkan masa depan. Engkau harus mengatur segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu bagi keluargamu. Engkau harus memiliki visi keluarga. Engkau memiliki visi keluarga jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kalau tidak, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, engkau kehilangan visi, engkau kehilangan arah bagi keluargamu. Kemudian yang berikutnya adalah pertahankan kepemimpinan Anda dengan cinta dan kerendahan hati. Tanpa kasih sayang, tanpa kerendahan hati, mungkin anak-anakmu akan menjadi sansak hidup demi meraih ambisimu agar dia cepat berubah. Tetapi sadarilah bahwa engkau harus memimpin anak-anak itu dengan cinta dan kasih dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah investasikan waktu, tenaga, dan pikiran Anda untuk keluarga Anda. Kalau hari ini engkau menganggap usahamu adalah investasi terbaik di hidupmu, maka sadarilah, investasi terbesar bagi kita adalah anak-anak kita. Ketika anak-anak itu dididik dengan benar, ketika anak-anak dibimbing dengan benar, pada satu kali waktu dia akan tumbuh besar dan
pengaruh yang engkau pengaruhi, yang engkau pengaruhkan pada anak-anakmu akan melekat dalam diri anak-anak. Tidak menutup kemungkinan satu orang anak dapat mengubah dunia. Perhatikanlah Thomas Alva Edison. Seorang anak dapat mengubah peradaban dunia dengan listrik yang dia temukan, dengan bola lampu yang dia temukan. Perhatikanlah Thomas Alva Edison. Dia melalui kehidupannya, peradaban dunia diubah. Bola lampu yang ditemukan sampai hari ini mempengaruhi peradaban. Dan salah satu penemuan terbesar di dunia adalah bola lampu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika engkau salah mendidik anakmu, satu bangsa bisa rusak. Perhatikanlah Hitler, bagaimana ketika salah mendidik Hitler, dia menjadi pembasmi, membuat kejahatan genosida. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari coba renungkan. Kalau hari ini engkau mengatakan bahwa tokomu adalah investasi terbesarmu, saya pikir Anda akan salah. Kalau usahamu adalah investasi terbesar dalam kehidupanmu, pikirkanlah baik-baik. Saya percaya bahwa anak adalah investasi terbesar dalam kehidupanmu. Ketika dia dibimbing dengan benar, maka pada waktunya kita akan melihat hasilnya. Kiranya renungan kali ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.